Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir dan mendukung setiap karya yang kami bagikan. Di sini, setiap kisah kami sajikan dengan hati, agar bisa menemani dan memberi makna di setiap detik yang Anda dengar. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan subscribe, like, share, karena dukungan Anda adalah semangat kami untuk terus berkarya. Yuk! Langsung saja kita mulai ceritanya. Pagi cerah di gang sempit ujung kota, jam 7. Dapur kecil berlantai semen, panci besar di atas tungku, bau santan menempel di udara. Laila mengaduk nasi uduk sambil memperhatikan ibunya di kursi plastik. Ibu minum obat dengan air hangat. Laila berkata lembut, "Bu, sarapan dulu." Ibu mengangguk. Laila menyuapi beberapa sendok, lalu menata bungkus untuk warung depan rumah. Saat itu langkah berat terdengar dari mulut gang. Seorang pria berkemeja rapi berhenti di depan pintu. Ia melepas kacamata gelap dan memperkenalkan diri. "Saya Johan, asisten Tuan Adrian." Johan menatap dapur kecil itu tanpa komentar, lalu bicara tegas. "Kami mencari tukang masak pribadi untuk ibunya Tuan. Beliau sulit makan. Kami dapat nama Laila dari orang yang memuji nasi uduk ini." Laila menatap ibunya. Ia ragu. "Mohon maaf, ibu saya sedang sakit. Saya yang menjaga." Johan mencondongkan badan. "Kami butuh orang yang sabar. Upah jelas. Tempat tinggal bisa diatur." Ibu Laila berbisik lirih. "Coba saja dulu." Laila menarik napas. "Baik, saya ikut melihat." Mobil hitam membawa mereka menyusuri jalan besar. Laila diam, memeluk tas kecil berisi bumbu. Gerbang besi rumah besar terbuka. Halaman luas rapi. Di teras, dua pekerja menatap datar. Johan mempersilakan masuk. Lantai marmer. Laila menahan langkah. Di dapur, Laila melihat kompor datar, oven besar, deretan pisau, dan aneka wadah logam. Ia menyentuh permukaan meja lalu menarik tangan. Seorang perempuan berseragam hitam menegur dengan suara dingin. "Jangan sentuh sembarangan. Ini peralatan mahal. Kalau rusak kamu yang tanggung." Laila menjauh. "Saya hanya melihat ukuran panci." Perempuan itu balik badan. "Kamu tidak perlu sok siap. Di sini semua ada aturannya." Johan memotong singkat. "Tenang, saya yang bertanggung jawab." Adrian muncul di ambang pintu. Wajahnya lelah tetapi tegas. "Johan, bawa Laila ke kamar ibu." Ia berjalan cepat, tidak banyak basa-basi. Laila mengikut dengan langkah hati-hati. Di kamar luas dekat jendela, seorang perempuan tua duduk di kursi roda. Tubuhnya kurus, tangan kaku di pangkuan. Mata menatap keluar. Johan menunduk. "Nyonya, ini Laila." Laila mendekat dan berbicara pelan. "Assalamualaikum, Nyonya. Saya Laila. Saya ingin membantu makan Nyonya." Tidak ada jawaban. Tidak ada gerak. Adrian menghela napas pendek. Kondisi ibu naik turun. "Dokter sudah berusaha. Kami butuh orang yang bisa membuat beliau mau makan. Saya tidak mengejar gaya. Saya hanya ingin beliau makan." Laila menatap Adrian, lalu kembali menatap Nyonya. "Saya butuh waktu menyiapkan makanan yang sesuai." Adrian menatap jam tangan. "Saya memberi waktu sampai sore. Kalau tidak ada hasil, saya akan cari orang lain." Laila mengangguk. "Saya mengerti." Johan berkata pelan. "Kita mulai di dapur, sekarang." Perempuan berseragam tadi menunggu di pintu dapur dengan wajah dingin. Ia menahan nampan dan menunjuk sudut ruangan. "Kamu bisa pakai meja itu. Jangan mengganggu alur kami." Laila menjawab singkat. "Baik." Ia membuka tas kecil. Serai, daun salam, lengkuas, santan kental dalam botol. Seorang pekerja tertawa kecil. "Bumbu pasar lagi." Laila mengabaikan. Ia menakar beras, mencuci sampai bersih, dan menyiapkan kukusan. Saat api menyala, Laila merasakan dada berdebar. Ia takut gagal. Ia takut ibunya di rumah sendirian terlalu lama. Ia menenangkan diri. Langkah ia kerjakan sampai rapi. Di tengah kesibukan, Adrian menampakkan diri di ambang pintu.
Bagaimana? Laila menatap panci yang mulai mengeluarkan uap tipis. Saya akan bawa satu porsi sederhana lebih dulu. Adrian mengangguk singkat. Laila menatap piring. Nasi putih gurih, telur rebus berbumbu, irisan mentimun tipis. Ia berjalan pelan menuju kamar Nyonya. Di depan pintu, ia berhenti, menata napas. Johan membukakan jalan. Laila duduk di samping kursi roda. Nyonya Ratna tetap diam, tatapannya lurus. Laila mengangkat sendok dan berbisik tenang. Nyonya, boleh saya bantu satu suap? Tidak ada jawaban. Laila mendekatkan sendok ke bibir yang tertutup rapat. Ruangan hening. Laila menunggu dengan tangan sedikit gemetar. Laila tetap menunggu dengan sendok terangkat. Bibir Nyonya Ratna masih rapat. Johan di sisi pintu, Adrian memandang tanpa suara. Laila menahan napas agar tidak terburu. Nyonya, hanya sedikit saja, ucapnya pelan. Ada gerak kecil di sudut bibir, lalu hilang. Laila tidak memaksa. Ia menaruh piring di meja kecil dan berkata kepada Johan, saya akan atur tekstur dan suhu. Tolong beri saya waktu. Di dapur, Laila membuka kotak bumbu. Ia menanak ulang sedikit nasi dengan santan lebih encer agar lembut. Telur ia rendam ulang dalam rebusan rempah. Perempuan berseragam hitam mengejek, resep kampung di rumah besar. Laila menahan diri. Seorang pria berkacamata putih memperkenalkan diri singkat. Saya dokter keluarga. Semua harus higienis. Takaran garam dan minyak harus terukur. Jangan asal. Laila menjawab, saya mengerti. Saya pakai timbangan dan waktu. Uap tipis keluar dari panci. Laila mengaduk pelan. Ia takut gagal dan dipulangkan sebelum mencoba. Adrian muncul. Nada suaranya datar. Berapa lama lagi? Sebentar. Saya ingin rasanya tidak menyengat, jawab Laila. Johan memberi isyarat agar staf mundur. Laila menyiapkan porsi kecil di mangkuk dangkal, menambahkan irisan mentimun, lalu mengangkat nampan. Johan berdiri tetap siaga sekarang. Kamar tetap tenang. Laila duduk di sisi kursi roda. Nyonya, saya bawa yang lembut, katanya. Ia mendekatkan sendok. Bibir Nyonya bergerak tipis, masih ragu. Dokter berdiri di belakang. Jika ada batuk, hentikan, ujarnya. Laila mengangguk. Sendok menyentuh bibir, sedikit masuk. Nyonya menahan, lalu menelan pelan. Laila menunggu dengan tangan stabil. Bagaimana, Bu? Tanya Adrian tanpa meninggikan suara. Tidak ada jawaban. Laila mencoba setengah sendok lagi. Menelan terjadi. Dokter memberi instruksi singkat, ubah ritme, 2 menit jeda, tisu siap. Laila mengikuti. Ia mengusap bibir Nyonya pelan. Maafkan kalau tidak nyaman, katanya. Ada kedipan tipis di mata Nyonya. Laila tidak menafsirkan. Adrian berdiri tegak. Tenang saja, jangan cemas. Laila menarik napas. Saya lanjut sedikit. Sendok ketiga masuk sebagian. Nyonya menelan, lalu napas lebih berat. Cukup, kata dokter. Laila berhenti dan menunggu sampai napas kembali teratur. Beberapa detik berlalu. Nyonya tampak lebih tenang, tetapi tidak stabil. Laila berbisik, apakah terasa pas? Tidak ada jawaban. Perempuan berseragam melongok dari pintu, wajah sinis. Berapa lama kita akan menunggu hasil seperti ini? Adrian menoleh, keluar dan biarkan kami. Pintu tertutup. Hening menyisakan bunyi napas pelan. Laila memutar posisi mangkuk agar mudah dijangkau. Dokter menyarankan, sedikit lebih hangat, jangan terlalu kental. Laila menyesuaikan. Nyonya, saya di sini, ucapnya. Sendok keempat hanya beberapa butir nasi. Masuk pelan, menelan terjadi, mata Nyonya berkedip satu kali. Laila menahan haru, tetapi menjaga ritme. Bagus, kata dokter. Adrian menghela napas. Lanjutkan secukupnya, katanya. Laila memberi suapan kecil lagi, lalu berhenti. Saya rasa ini batas aman untuk sekarang, ucapnya. Dokter menilai singkat, tekstur mendekati, garam cukup, minyak rendah. Pertahankan. Ia lalu menatap Laila, saya meragukan pendekatanmu di awal, tetapi kamu mengikuti arahan.
Itu penting. Laila mengangguk. Terima kasih. Johan bertanya, apa yang dibutuhkan untuk porsi berikutnya? Laila menjawab, kaldu ringan dan nasi lebih lembut. Saya juga butuh teh hangat tanpa gula. Di dapur, Laila menyiapkan bahan untuk putaran berikut. Tangan masih bergetar, tetapi langkahnya jelas. Ia mencuci tangan, menata panci kecil, dan menyalakan api. Adrian berdiri di ambang pintu. Suaranya pelan, kamu tetap tenang. Saya butuh hasil, tetapi saya tidak ingin kamu jatuh. Laila mengangguk. Saya baik, saya hanya ingin nyonya mau makan. Adrian menatap panci, lalu berkata, saya menunggu di kamar. Saat Laila kembali membawa mangkuk kaldu, suasana tidak banyak berubah. Kamar tetap dingin. Nyonya duduk tenang, wajah letih namun tidak menegang. Laila berdiri sebentar, menata napas, lalu duduk. Kita coba sedikit, katanya. Suapan pertama kaldu masuk. Nyonya menutup mata, ada gerak menelan yang lebih jelas, tetapi masih ringkih. Laila menunggu sampai napas stabil dan berkata pelan, terima kasih sudah mencoba, Nyonya. Laila menurunkan mangkuk pelan dan menghapus sisa kaldu di bibir Nyonya Ratna. Napas Nyonya lebih teratur, namun wajahnya tetap letih. Adrian berdiri di dekat jendela, Johan menunggu di pintu. Laila berkata tenang, terima kasih sudah menerima sedikit, Nyonya. Ia membereskan peralatan, mematikan lampu kecil di sudut, lalu duduk kembali untuk berjaga. Beberapa menit kemudian, tangan Nyonya bergetar. Napasnya memendek dan terputus. Lehernya kaku, rahang mengencang. Laila spontan berdiri. Johan, tolong panggil dokter. Johan bergegas. Laila mencondongkan badan, memegang bahu Nyonya. Bu, saya di sini. Napas semakin tidak teratur. Laila menoleh ke Adrian. Tuan, saya akan miringkan sedikit agar jalan napas nyaman. Adrian mendekat. Lakukan yang kamu bisa, tetap hati-hati. Laila mengatur posisi bantal, memiringkan tubuh Nyonya perlahan. Getaran di tangan masih tampak. Ayah pernah mengajarkan titik pijat untuk meredakan tegang, pikirnya, tetapi ia tahan tangannya. Ia takut salah langkah. Ia memanggil Nyonya dengan suara jelas. Bu Ratna, tolong ikuti napas saya, pelan. Satu tarikan, satu hembusan. Rahang tetap kaku. Dokter masuk tergesa. Apa yang terjadi? Laila melaporkan singkat. Kejang ringan, napas naik turun, sudah dimiringkan. Dokter memeriksa cepat, lalu menatap Laila. Jangan melakukan apapun di luar arahan. Kita pegang standar yang aman. Laila mengangguk. Baik, dok. Adrian bertanya pendek. Kondisinya? Dokter menjawab, kejang ringan, kita pantau. Kita tetap pantau ketat. Jika memburuk kita ambil tindakan. Laila menggenggam sandaran kursi, menahan cemas. Beberapa detik, rahang Nyonya mengencang lagi. Tangan kiri kaku. Laila melihat kuku memucat. Dokter menyiapkan alat pantau napas. Ia mengatur ritme hitungan, 1-5, ulang. Laila menjaga posisi miring. Laila menatap Adrian. Tuan, ayah saya dulu tukang urut kampung. Ada titik lembut di telapak kaki untuk menurunkan tegang. Saya takut salah, tetapi tangan saya hafal letaknya. Dokter menatap tajam. Kita tidak memakai cara tanpa dasar medis di sini. Laila menelan ludah. Ia tetap menahan tangan. Namun kaku tidak turun. Napas tetap pendek. Laila menautkan jemari. Suara bergetar. Dok, izinkan saya menekan ringan titik yang saya tahu. Saya tidak menusuk. Hanya sentuhan lembut. Jika tidak ada perubahan, saya berhenti. Dokter menghela napas. Ia menatap Adrian. Adrian berkata datar. Saya ingin penjelasan yang jelas. Titik apa? Di mana? Dan apa tujuanmu? Laila mengambil napas. Di tengah telapak kaki, agak ke arah lengkung. Tekanan ringan untuk membantu relaksasi dan menurunkan tegang. Dokter menimbang sebentar. Ia akhirnya memberi batas. Baik, tekan ringan selama hitungan 10. Hentikan jika ada reaksi buruk. Bertanggung jawablah pada tindakanmu. Laila mengangguk mantap.
Ia melepas alas kaki, membersihkan telapak dengan tisu, lalu meletakkan ibu jari di titik yang ia sebut. Ia menekan perlahan mengikuti hitungan dokter. 1, 2, 3. Pada hitungan 7, rahang nyonya sedikit mengendur. Napasnya masih pendek, namun tidak seputus tadi. Laila menahan posisi. 10. Ia lepaskan tekanannya perlahan. Adrian menatap Laila rapat. Jelaskan lagi. Laila menjawab pelan. Ayah saya sering diminta warga ketika otot kram. Ia mengajarkan peta sederhana. Saya hanya menyalin yang saya tahu. Saya tidak berani berbuat di luar itu. Dokter memeriksa ulang. Tangan kiri masih kaku, namun napas lebih ritmis. Kita ulang siklusnya. Tekan 10, lepas, lalu pantau. Laila mengangguk. Perlahan, getaran di jari berkurang. Nyonya membuka mata sebentar, lalu menutup lagi. Dokter memberi kode berhenti. Cok. Kita istirahatkan 5 menit. Laila membersihkan telapak, menarik selimut sampai dada. Adrian berdiri lebih dekat. Jika ini keliru, saya yang menanggung. Jika ini membantu, saya tidak akan melupakan keberanianmu. Laila menatap ke lantai. Saya hanya tidak ingin nyonya kesakitan. Hening mengisi kamar. Napas nyonya belum panjang, tetapi tidak sependek tadi. Laila duduk di kursi. Dokter berbicara pelan. Kita lanjut pantau tanpa suara. Bila ada perubahan, beritahu saya. Laila mengangguk. Dalam dadanya ada rasa lega tipis. Namun cemas belum turun. Ia menatap wajah nyonya yang tenang namun lelah. Malam terasa sangat panjang. Laila tetap berjaga sampai dini hari. Ketika napas nyonya Ratna stabil, ia turun ke dapur dengan kepala berat dan mata perih. Ia ingin menyiapkan sarapan lembut agar tidak mengganggu pencernaan. Johan menyusul dengan langkah pelan dan hanya berkata singkat, "Terima kasih." Laila mengangguk tanpa banyak kata. Suasana dapur terlihat rapi dari jauh. Tetapi ketika ia masuk, kakinya tergelincir. Lantai licin oleh minyak. Ia berpegangan pada meja agar tidak jatuh. Sebotol saus pecah di dekat wastafel. Laci bumbu terbuka, isi berpindah tempat, label tertukar. Di atas kompor, panci besar dibiarkan menyala sampai gosong. Api kecil masih hidup. Laila memutar kenop dan mematikan api. Pekerja lain berdatangan. "Apa ini? Siapa yang kerja begini?" tanya Laila menahan cemas. Seorang pekerja senior melangkah maju. "Kamu yang terakhir pegang kompor semalam. Kenapa kamu tinggal sampai gosong?" Laila menggeleng. "Saya tidak memasak di kompor besar semalam. Saya hanya menyiapkan kaldu kecil dan sudah saya matikan." Pekerja senior menatap tajam. "Jangan mengelak. Lantai licin begini karena kamu ceroboh." Laila mengusap telapak tangan yang kotor minyak. "Saya tidak menumpahkan minyak. Saya datang dan sudah seperti ini." Seorang pekerja lain memotong, "Bumbu kacau sejak kamu pegang. Kami susah kerja karena label tertukar." Laila menatap laci. "Itu bukan susunannya." Johan masuk, melihat keadaan, lalu bertanya datar, "Siapa yang bertugas piket malam?" Pekerja senior menjawab cepat, "Laila. Ia ambil alih dapur sejak kemarin. Sekarang kamu lihat akibatnya." Laila menahan dada yang sesak. "Saya tidak piket malam. Saya di kamar nyonya sampai lewat tengah malam." Pekerja senior mengangkat suara. "Jangan bawa alasan. Kamu baru datang sudah buat repot." Adrian muncul di ambang pintu. "Apa yang terjadi?" Pekerja senior menjawab cepat. "Dapur kacau, panci gosong, lantai berbahaya, bumbu berantakan. Kami minta tanggung jawab." Adrian memandang Laila. "Laila, jelaskan." Laila menarik napas. "Saya turun untuk siapkan sarapan. Saya terpeleset karena minyak. Saya matikan api di panci yang gosong. Saya tidak mengatur bumbu seperti ini. Saya mengakui dapur tanggung jawab bersama, tetapi area kompor besar bukan bagian saya semalam." Pekerja senior mendengus. "Semua orang jadi takut salah karena kamu datang dan ubah cara. Kami jadi tidak bisa kerja rapi." Dokter mendekat. Ia menatap panci gosong dan lantai licin. "Ini tidak aman. Jika staf jatuh,
Jadwal makan tertunda. Ia menoleh pada Adrian. Keputusan harus cepat. Adrian mengusap wajah. Ia menatap semua. Saya tidak menyalahkan tanpa dasar. Namun saya tidak bisa membiarkan dapur seperti ini. Kita butuh jalur kerja yang jelas. Pekerja senior menunjuk Laila. Hentikan eksperimen resep kampung. Kembalikan cara lama. Laila menatapnya lurus. Saya tidak memaksa siapapun. Saya hanya menyiapkan menu yang sesuai kondisi nyonya. Jika ada bagian yang saya langgar, saya siap diperbaiki. Adrian berkata pelan tapi tegas. Saya harus memilih. Menegur seluruh tim sekarang atau meminta Laila pulang agar suasana mereda. Laila memandang kompor yang padam, lantai licin, dan wajah orang-orang menutup diri. Ia menahan gemetar. Tuan, izinkan saya mundur sementara. Saya tidak ingin keributan ini membuat makan nyonya tertunda. Saya akan kembali jika Bapak masih membutuhkan saya setelah semuanya tertata. Johan menatap Laila. Kamu yakin? Laila mengangguk. Saya tidak ingin menjadi sumber ribut. Adrian diam. Dokter berkata pelan. Yang penting jadwal makan pagi jangan molor. Pekerja senior terlihat puas, tetapi tidak berbicara lagi. Laila melepas celemek, melipatnya rapi, lalu menyerahkan kepada Johan. Ia menatap peralatan di meja satu persatu, memastikan tidak ada yang tertinggal. Sebelum keluar, Laila memandang ke arah koridor kamar nyonya. Ia menekan rasa yang menyesakan. Terima kasih atas kesempatan bekerja, katanya sopan. Johan berjalan mengantar sampai teras. Angin pagi masuk dari sela pintu. Laila berdiri sejenak, menata napas berat, lalu melangkah perlahan. Di belakangnya, dapur kembali ramai. Namun hatinya terasa kosong dan belum selesai. Laila menutup pintu pelan dan menahan napas yang berat. Langkahnya meninggalkan teras rumah besar. Namun dadanya masih tertinggal di koridor menuju kamar nyonya. Di jalan pulang ia menunduk, menggenggam tas kecil yang terasa kosong. Sampai di gang sempit, ia membuka pintu rumah dan langsung memeriksa ibu. Batuk ibu terdengar kering. Bu, minum dulu, ucap Laila. Ibunya mengangguk, menelan obat yang tinggal beberapa butir. Di sisi lain, dapur rumah besar kembali sibuk. Adrian berdiri menatap meja persiapan. Jadwal sarapan harus tepat, katanya. Kepala rumah tangga mengiyakan, lalu menunjuk juru masak lama. Porsi disiapkan, tetapi ketika dibawa ke kamar, nyonya hanya mencium lalu memalingkan wajah. Dokter menghitung jeda suap. Jangan paksa, ujarnya. Adrian menarik kursi dan duduk. Ibu, tolong sedikit saja. Nyonya menutup bibir rapat, napasnya pendek. Laila mengambil buku catatan biaya dan menahan pusing. Uang tinggal ini, gumamnya. Harga obat naik, bahan dapur juga naik. Tetangga datang mengetuk. Kamu masih kerja di rumah besar itu? Tanya seorang ibu. Laila tersenyum tipis. Saya istirahat. Tetangga lain ikut nimbrung. Sayang sekali, padahal kamu cocok. Laila mengantar mereka sampai pagar bambu. Setelah sepi, ia kembali memijat punggung ibu. Maaf kalau telat beli obat, katanya. Ibu menepuk tangan Laila. Ibu baik. Adrian memanggil tim dapur. Kita harus menyesuaikan menu. Kurangi minyak, kurangi bumbu pekat. Pekerja senior mengangkat tangan. Cara lama sudah cukup. Tuan tinggal sabar. Adrian menatapnya lurus. Kemarin ada kemajuan. Sekarang turun lagi. Saya tidak bisa diam. Suasana menegang. Juru masak menyiapkan bubur halus. Namun saat sendok menyentuh bibir, nyonya menoleh. Cukup, kata dokter. Adrian berdiri, menahan kesal. Saya ingin ibu makan tanpa tertekan. Sore datang di gang kecil. Laila menghitung uang receh, memasukkan ke kaleng. Ia ke warung membeli inhaler dan roti tawar. Di rumah, ibu duduk menyandarkan punggung. Kamu terlihat lelah, ucap ibu. Saya tidak apa, jawab Laila. Ponsel bergetar. Nama Adrian muncul. Laila ragu, lalu mengangkat. Bagaimana ibu? Tanya Adrian langsung. Stabil, tapi batuknya sering, jawab Laila. Saya kirim perawat untuk menjaga malam.
Biaya saya tanggung. Laila terdiam. Saya takut salah paham. Saya tidak ingin ada anggapan saya menuntut balasan. Adrian menahan nada. Ini untuk kesehatan ibu. Titik. Keesokan petang, mobil berhenti di mulut gang. Perawat membawa tas medis. Tetangga berbisik. Wah, siapa yang sakit? Laila menyambut di depan pintu. Terima kasih sudah datang, Bu. Perawat memeriksa ibu, mengatur posisi tidur, dan menuliskan jadwal obat. Batuknya perlu dipantau, ucapnya. Laila mengangguk, lalu bicara pelan pada Adrian di luar. Saya berterima kasih, Tuan. Tapi saya tidak ingin orang mengira saya menuntut. Adrian menggeleng. Saya yang datang. Kamu tidak meminta. Di rumah besar, Adrian berdiri di ambang kamar. Menu malam apa? Tanya Adrian. Kepala rumah tangga menyebutkan satu persatu. Tidak terlalu pekat? Tanya Adrian. Tidak, jawabnya. Saat suapan pertama, Nyonya menelan sedikit lalu menolak lagi. Adrian menahan dahi. Kita ulang besok pagi, ujar dokter. Jadwal jangan molor. Adrian keluar ke taman dan menatap lantai. Pilihan saya sederhana, katanya pada Johan. Pertahankan cara lama atau ubah cara kerja. Malam di rumah kecil terasa panjang. Perawat mencatat suhu. Ibu tertidur tenang. Laila duduk di lantai, menatap sisa uang di kaleng. Besok saya cari jalan, ucapnya. Di ponsel ada pesan singkat dari Adrian. Jika butuh apapun untuk ibu, beritahu. Laila mengetik balasan singkat. Terima kasih. Saya jaga jarak agar tidak salah paham. Ia mematikan lampu ruang tengah. Di luar, suara kendaraan lewat. Di dalam, ada lega kecil karena ibu terurus, tetapi ada berat yang belum juga turun. Laila menyandarkan kepala di kusen, mengulang dalam hati tawaran perawat, kaleng uang yang menipis, dan suara batuk ibu yang kadang muncul. Ia memejam, tetapi dadanya tetap penuh tanya tentang langkah yang aman. Malam terasa jauh dari tenang. Laila bersandar di kusen dengan mata lelah, mendengar napas ibunya yang mulai tenang di bawah pengawasan perawat. Ia menutup ponsel setelah mengirim balasan singkat kepada Adrian, lalu mencoba memejam, namun dadanya masih penuh tanya. Di saat yang sama, rumah besar terasa kaku. Adrian berdiri di koridor dapur, memandang meja persiapan yang sunyi sebelum rapat pagi dimulai. Mulai sekarang, saya ingin penjelasan jelas tentang kekacauan kemarin, ucap Adrian. Kepala rumah tangga mengangguk. Seorang pekerja muda menatap lantai, lalu mengangkat tangan pelan. Maaf, Pak. Saya tidak tahan. Minyak di lantai dan panci dibiarkan menyala itu bukan karena Laila. Saya melihat salah satu senior menutup kompor kecil Laila, tetapi membiarkan kompor besar hidup. Ruangan jadi riuh. Pekerja senior yang ditunjuk melotot. Kamu menuduh saya tanpa dasar. Kepala rumah tangga memberi isyarat tenang. Kita cek catatan barang dan jadwal keluar masuk, katanya. Ia membuka buku stok, memeriksa jumlah minyak, saus, dan bumbu kering, lalu mencocokkan dengan buku tugas piket. Alisnya mengerut. Ada botol minyak yang hilang setengah di jam yang tidak tercatat. Ada pergantian tugas yang tidak ditandatangani. Pekerja senior menyilangkan tangan. Itu karena staf baru kacaukan alur. Pekerja muda menahan suara. Saya melihat ibu pindahkan label bumbu. Kepala rumah tangga mengangkat tangan agar semua diam. Kita bicara satu persatu. Tidak ada teriakan, ucapnya pelan. Pekerja senior menepuk meja. Saya sedang membersihkan. Tidak ada niat buruk. Adrian memotong. Hasilnya jelas tidak bersih. Dapur jadi berbahaya. Dokter yang baru datang menambahkan. Sejak pagi, Nyonya menolak 3 suap. Ketegangan di bawah memengaruhi jadwal atas. Suasana tebal. Kepala rumah tangga menutup buku. Faktanya tidak cocok dengan penjelasan ibu. Saya rekomendasikan sanksi. Pekerja senior menatap Adrian. Tuan lebih percaya pendatang daripada kami yang lama. Adrian menahan nada. Saya perlu bukti dan disiplin, bukan suara paling keras. Di gang sempit, Laila menuangkan air hangat untuk ibunya.
Ibu lebih enak, ucap Laila. Perawat mengangguk. Batuknya berkurang. Jadwal obat saya tuliskan dan saya letakkan di meja, katanya. Laila menatap daftar yang rapi, lalu menarik napas lega. Ponsel berdering. Johan di seberang. Laila, kami ingin bicara. Bisa datang siang ini? Laila melirik ibunya. Saya tidak bisa lama. Perawat menimpali, pergi saja. Saya jaga. Laila mengangguk. Baik, saya akan ke sana. Setiba di rumah besar, Laila masuk ruang kerja yang tenang. Adrian berdiri bersama kepala rumah tangga dan dokter. Johan menutup pintu. Adrian membuka pembicaraan. Kami menemukan kejanggalan di buku stok dan jadwal. Ada tindakan yang sengaja membuat dapur kacau. Saya minta maaf karena membuatmu menanggung beban. Laila menunduk. Saya mengerti. Saya tidak ingin memperpanjang. Dokter menatap Laila. Sejak kamu tidak ada, nyonya menurun. Kita butuh kestabilan. Pekerja senior dipanggil masuk. Wajahnya kaku. Kepala rumah tangga membacakan ringkasan. Jam piket, catatan barang, dan keterangan saksi tidak sesuai. Pekerja senior menepis. Semua ini karena Laila membawa cara baru. Dia yang bikin kami salah langkah. Laila menatapnya. Saya tidak mengubah aturan. Saya hanya menata porsi untuk nyonya. Adrian menutup pembicaraan. Kami akan ambil tindakan kedisiplinan. Sekarang saya tanya kamu, Laila, apa kamu bersedia kembali? Laila menarik kursi, duduk tegak. Saya bersedia dengan syarat. 1. Pembagian tugas tertulis. 2. Tanggung jawab jelas untuk tiap sesi. 3. Ibu saya tetap dirawat seperti sekarang. Johan mengangguk. Kepala rumah tangga menimpali. Saya buat jadwal baru dan alur kerja. Semua staf menandatangani. Dokter menambahkan, kami sertakan standar tekstur, suhu, dan ritme. Adrian menatap Laila. Saya penuhi syaratmu. Kamu mulai kapan? Laila terdiam sejenak. Saya kembali setelah melihat jadwal tertulis ada dan perawat untuk ibu terus berjalan. Saya tidak ingin ada prasangka. Adrian menjawab pelan, tidak ada prasangka. Fokus kita satu, makan ibu. Laila berdiri. Baik, saya siap. Di luar ruangan, langkahnya pelan. Dadanya lega namun belum benar-benar longgar. Di ujung koridor, suara sendok beradu halus terdengar, dan Laila berhenti sejenak, menata napas sebelum melangkah lagi dengan hati yang tetap waspada. Laila berhenti di ujung koridor, menata napas yang masih berat setelah pertemuan barusan. Ia masuk dapur dengan kepala tegak. Saya kembali, ucapnya tenang. Johan mengangguk. Kepala rumah tangga menyerahkan lembar jadwal. Ini pembagian tugas dan jam kerja baru. Laila membaca pelan lalu berkata jelas. Kebersihan dimulai dari sini. Meja dipel, kompor diseka, sisa bahan ditimbang dan dicatat. Jadwal makan nyonya diatur 3 kali, dengan selingan cair di antaranya. Semua setuju. Suara setuju terdengar ragu. Laila menempelkan daftar menu terapi di papan kecil. Pagi bubur lembut dengan kaldu ringan. Siang nasi lembut dengan lauk tanpa minyak. Malam porsi kecil dengan sayur bening. Garam rendah. Gula rendah. Tekstur disaring. Seorang staf mengangkat alis. Kenapa harus begini semua? Cara lama juga jalan. Laila tidak menantang. Kondisi nyonya berubah. Kita sesuaikan. Bisik-bisik terdengar di belakang. Pendatang mengatur lagi. Gumam seseorang. Johan menatap tajam. Ikuti jadwal. Hujan turun tipis di luar jendela. Suhu kamar nyonya terasa dingin. Dokter berbisik. Cuaca memengaruhi selera makan. Jangan buru-buru. Laila duduk di samping kursi roda. Nyonya, kita mulai sedikit. 1 sendok masuk. Napas nyonya pendek. Namun tidak memberak. Cukup dulu, kata dokter. Laila mencatat di kertas kecil, lalu menatap staf yang membawa nampan. Simpan sisa di wadah bersih. Jam 2 siang kita ulang dengan porsi kecil. Di dapur,
Dua staf saling berbisik, lalu bekerja lambat. Laila mendekat. Jika ada yang tidak paham, tanya saya. Jangan menunda. Salah satu menatap datar. Kami paham. Hanya butuh waktu. Laila memilih menahan. Ia mengusap meja yang masih basah. Meja harus kering sebelum pemotongan. Kepala rumah tangga mendekat. Saya pantau. Jika ada yang tidak patuh, saya catat. Suasana mengeras. Laila memungut serbet, mengeringkan gagang pisau, lalu melangkah ke ruang Nyonya. Sore mendekat, ponsel Laila bergetar. Perawat dari rumah kecil mengabarkan ibu butuh inhalasi tambahan. Laila menunduk sebentar. Terima kasih. Tolong dampingi. Adrian datang membawa kotak perlengkapan. Saya tambah stok obat dan alat bantu napas. Kirim ke gang sekarang. Laila menatapnya langsung. Terima kasih. Namun saya ingatkan batas. Bantuan ini untuk ibu, bukan untuk mendekatkan saya pada apapun. Adrian mengangguk pendek. Saya paham. Fokusmu di sini jelas. Di rumahmu juga jelas. Jadwal makan kedua dimulai. Laila mendekat dengan porsi kecil. Nyonya, kita coba lagi. Dua suap masuk perlahan. Ada batu kecil. Dokter mengangkat telapak tangan. Hentikan sebentar. Laila mengelap bibir Nyonya, menunggu ritme napas kembali teratur. Kita lanjut setengah sendok, ucap dokter. Laila patuh. Satu suap kecil lagi diterima. Lalu selesai. Cukup, kata dokter. Laila menunduk. Terima kasih, Nyonya. Di luar kamar, staf yang tadi berbisik melirik papan menu dan menghela napas, namun tetap menimbang bahan sesuai daftar. Malam hampir turun. Laila mengumpulkan tim dapur. Besok kita ulang pola ini. Saya akan bolak-balik. Pagi di sini, sore melihat ibu. Seorang staf menimpali, kalau kamu sering keluar masuk, kami yang kewalahan. Laila menatapnya tenang. Pembagian tugas sudah jelas. Jika saya tidak ada, kepala rumah tangga memimpin. Tidak ada yang mengubah takaran tanpa catatan. Kepala rumah tangga mengiyakan. Adrian berdiri agak jauh. Saya urus logistik dan antar jemput sesuai jam. Tidak ada yang perlu khawatir. Laila mengikat celemek, menahan letih di bahu. Di ujung pintu, ia menoleh sebentar ke kamar Nyonya yang hening, lalu ke ponsel yang menyala dengan pesan singkat dari perawat. Ia menekan layar, menarik napas, dan berdiri di tengah dua dunia yang sama-sama menuntut, tanpa tempat untuk longgar. Laila masih berdiri di tengah dua tuntutan saat pesan perawat masuk. Ia menutup ponsel, menarik napas, lalu kembali ke kamar Nyonya. Dokter baru saja selesai memeriksa. Nyonya Ratna menatap Laila sebentar, kemudian memberi isyarat pada Adrian untuk mengambil kotak kecil di lemari. Laila, suara Nyonya pelan namun jelas, tolong duduk. Laila mendekat. Nyonya menyerahkan sepucuk surat yang dilipat rapi dan sebuah gelang emas tua. Ini tanda terima kasih. Kamu membuat saya mau makan lagi. Laila menahan gemetar. Nyonya, saya tidak berhak. Nyonya menatap lurus. Kamu bekerja dengan hati. Terima. Laila membuka sedikit surat itu. Tulisan tangan sederhana berisi ucapan syukur dan harap agar ia tetap mendampingi. Terima kasih, Nyonya, ucap Laila, suara serak. Tapi saya takut ada salah paham. Adrian menimpali, hadiah ini dari ibu. Bukan dari saya. Peranmu tetap sama. Dokter mengangguk kecil. Kami hanya minta jadwal makan tidak terganggu. Laila memegang kotak gelang tanpa memakainya. Boleh saya simpan di sini saja. Saya tulis berita serah terima agar jelas. Adrian setuju. Johan, buat catatan barang, tanggal, jam, dan saksi. Sore itu, kabar gelang cepat beredar di dapur. Dua staf berbisik saat Laila menempelkan salinan berita serah terima di papan. Cepat sekali dapat kepercayaan, kata yang satu. Nanti dia ambil alih semuanya, sahut yang lain. Laila mendekat dan berbicara tenang. Ini pemberitahuan resmi. Hadiah dari Nyonya dicatat. Saya tidak membawa pulang. Semua tahu. Seorang staf menatap tajam.
Orang baru biasa cari posisi. Laila menahan diri. Saya di sini hanya untuk dapur dan pemulihan. Jika ada yang ingin tanya, tanya saya. Jangan tebar kabar. Adrian masuk dan mendengar kalimat terakhir. Ia berdiri di tengah dapur. Peran Laila jelas. Suaranya tegas. Dia memimpin pola menu dan eksekusi porsi untuk ibu. Urusan lain tetap pada penanggung jawab masing-masing. Tidak ada orang yang dilewati dalam urusan di luar dapur dan pemulihan. Kepala rumah tangga menambahkan, semua permintaan bahan tetap lewat saya. Semua jam kerja mengikuti jadwal. Laila menunduk. Saya setuju. Tidak ada jalur khusus untuk saya. Suasana menegang namun terkendali. Bisik-bisik mereda, meski tatapan masih tajam. Malam mendekat. Laila membawa porsi kecil ke kamar nyonya. Kita coba lagi, Bu. 2 suap masuk. Ada batuk ringan. Dokter mengangkat tangan. Istirahat sebentar. Laila mengusap bibir nyonya dan menunggu. Nyonya menatap gelang yang belum dipakai dan berkata pelan, simpan baik-baik. Jangan takut. Laila menjawab lirih, saya takut dianggap mengambil keuntungan. Nyonya menggeleng. Yang saya beri untuk menenangkan hati saya. Kamu tidak memaksa. Adrian berdiri agak jauh. Besok saya pastikan semua staf membaca berita serah terima. Tidak ada ruang untuk kabar yang merusak. Di luar kamar, Johan menyerahkan map berisi jadwal bahan dan tanda tangan staf. Semua sudah setuju. Laila memeriksa satu persatu, lalu menambah catatan. Tambahkan kolom suhu ruangan dan catat jeda batuk. Ini membantu takaran. Johan mencatat. 2 staf yang tadi berbisik melirik singkat, lalu kembali menimbang bahan. Laila menatap papan pengumuman, memastikan surat serah terima terlihat jelas. Ia menyimpan kotak gelang di lemari sesuai kesepakatan, kunci dipegang kepala rumah tangga, salinan kunci di brankas. Transparan, ucap Adrian pendek. Transparan, sahut Laila. Menjelang pergantian jaga, Laila duduk sebentar di kursi dekat pintu. Perawat dari rumah kecil mengabarkan ibu tertidur setelah inhalasi. Terima kasih, jawab Laila. Ia menatap kedua tangannya yang masih bergetar tipis. Di kepalanya, ada rasa hangat dari surat terima kasih, juga bayang komentar yang belum reda. Ia berdiri, merapikan celemek, lalu menoleh ke kamar nyonya yang hening. Di balik hening itu, Laila sadar batas harus dijaga tanpa longgar. Ia melangkah kembali ke dapur dengan dada yang tetap penuh, menyiapkan porsi berikutnya sambil menahan sisa getar yang belum mau hilang. Laila masih merapikan celemek ketika pintu kamar nyonya tertutup kembali. Surat sudah tersimpan, gelang dicatat rapi, namun dadanya belum reda. Johan menghampiri cepat. Laila, nyonya melemah. Jadwal makan terlambat. Dokter minta segera disiapkan menu cair. Laila mengangguk singkat. Siapkan panci kecil. Air hangat, kaldu ringan. Takaran jelas. Ia menatap tim dapur. Kita kerja cepat dan tenang. Di dapur, 2 staf yang biasanya lambat mendekat tanpa banyak bicara. Apa yang harus kami lakukan? Tanya salah satu. Laila menunjuk daftar. Saring kaldu lewat kain bersih. Catat waktu perebusan. Jangan tambah garam. Seorang staf yang dulu membantah menahan pandang. Untuk porsi berapa? Laila menjawab tegas. Porsi kecil, jeda 3 menit setiap suap. Siapkan gelas ukur. Suara langkah cepat terdengar. Kepala rumah tangga menata jalur kerja. Johan berdiri di ambang pintu. Semua jelas. Laila membawa mangkuk ke kamar. Dokter berbisik, kita mulai dengan 3 sendok kecil. Adrian berdiri di sisi lain. Laila duduk menghadap nyonya. Bu, kita mulai pelan. Suap pertama masuk. Ada batuk tipis. Laila berhenti. Maaf. Kita tunggu. Dokter menghitung pendek. Ulang. Suap kedua diterima, napas kembali rata. Laila tidak menoleh ke siapapun. 1 lagi, Bu. Suap ketiga masuk. Nyonya menutup mata, menelan pelan. Laila menahan lega, namun menjaga ritme. Cukup. Kita istirahat,
ujar dokter. Laila membetulkan selimut dan menatap wajah yang sayu. Terima kasih sudah berjuang. Ketika Laila keluar, seorang mantan pembuat masalah menunggu di koridor. Wajahnya tegang. Saya salah. Saya iri dan saya membuat kerja susah. Maafkan saya. Laila menatap lurus. Saya maafkan. Kita tetap kerja sesuai jalur. Batas kita jelas. Perempuan itu mengangguk dengan mata basah. Saya ikut menimbang bahan. Saya tidak mau mengulang. Laila menepuk pelan lengan baju. Terima kasih. Kita fokus. Jadwal kedua dimulai tepat waktu. Tim bergerak sesuai daftar. Kepala rumah tangga mencatat suhu ruangan. Dokter mengamati ritme suap. Adrian mengikuti tanpa memotong. Setelah porsi kecil habis, Laila menutup mangkuk. Cukup. Ada keheningan yang jernih. Johan mengembus napas panjang, lalu menatap jam. Semua tepat. Di ruang kerja, Adrian memanggil Laila. Kamu menyatukan dapur yang sempat pecah. Saya ingin kamu pimpin program gizi untuk warga sekitar. Kelas sederhana. Menu terjangkau. Jadwal berkala. Laila menatap meja, lalu mengangkat wajah. Saya setuju jika satu hal disepakati. Ibu saya tetap prioritas. Jam mengajar menyesuaikan jadwal beliau dan nyonya. Adrian mengangguk. Disepakati. Logistik saya urus, kebijakan terbuka, tidak ada jalur istimewa. Laila mengulurkan tangan. Kita tulis semua di kertas. Johan tersenyum samar. Besok pagi siap. Menjelang malam, Laila mampir ke dapur kecil rumahnya. Perawat menyambut. Ibu sudah makan bubur sedikit. Batuk berkurang. Laila duduk di sisi ranjang. Bu, terima kasih sudah kuat. Ibunya menatap lembut. Kamu jangan lupa makan. Laila tertawa tipis. Saya makan setelah ini. Ia memegang tangan ibunya, lalu berdiri. Saya kembali kerja. Saya pulang lagi nanti. Di rumah besar, meja makan sederhana disiapkan di sudut ruang. Bukan pesta. Hanya sup bening dan nasi lembut. Adrian duduk di samping ibunya. Johan di kursi lain. Laila berdiri sebentar, lalu duduk setelah diminta. Tidak ada pidato. Hanya suara sendok yang tenang. Adrian menatap Laila. Terima kasih. Laila mengangguk. Yang membuat pulih adalah kebiasaan yang dijaga. Malam menutup hari ketika dua rumah berbeda sama-sama tenang. Di sana, satu mangkuk hangat cukup untuk membuat orang merasa tidak sendiri. Laila menunduk singkat, lalu tersenyum kecil. Ia tidak punya banyak, tetapi ia tahu cara memberi yang cukup. Dan di meja yang hening, rasa sederhana akhirnya menemukan tempatnya. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Semoga cerita tentang ketulusan, perjuangan, dan makna sederhana dari sebuah keikhlasan ini bisa menyentuh hati, mengingatkan kita bahwa kebaikan tidak perlu besar, cukup dilakukan dengan hati yang jujur. Setiap rasa, setiap luka, dan setiap pengorbanan selalu punya tempat untuk disembuhkan. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Tetap jaga hati, jaga rasa, dan jangan pernah lelah berbuat baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.